Satu lagi. Nah, ini. Salah nih kelas saya nih. Salah buka kelas. Yang atas ini. Nah, ini dia. Amatri, Aligrafrun sudah ya. Ahmad Rizky, Aligrafa, Audito, Ayu sudah tadi ya. Yang lainnya nih. Tadi kelasnya Pak Agus sudah. Sekarang kelasnya Pak Abim. Fazhirah Anugrah Junani. Ya, hadir Pak. Ya, Fazhirah sudah. Terus Gea Fitri Pramudia Wardani. Iya Pak, hadir. Ya. Ikhwan Surya Halim. Tadi kan ada suara Ikhwan ya? Hadir Pak. Ya, oke. Ada wajahnya juga kok. Oke, terus Jonathan, mana lu? Jonathan, mana lu? Jonathan? Tidak ada ya? Hadir Pak. Oh ada. Oh ada suaranya nih sekarang nih. Wah. Yang mana nih? Yang Sul atau yang Jonathan yang hadir? Jonathan, atas nama Jonathan Pak. Oke. Oke, selanjutnya Kelvin Dwima Putra Harwanta. Hadir Pak. Hadir Pak. Oh iya. Lagi gangguan sinyal Pak, maaf Pak. Oh gangguan sinyal. Sinyalnya siapa yang gangguin? Nggak ada. Belum tahu Pak. Belum tahu. Bukan makhluk halus ya. Levana Della Mahir. Hadir Pak. Suaranya mana tuh? Kok tadi sayup-sayup? Hadir Pak, hadir. Nah, ya. Terus Hafiz Zikra Ramadan. Hadir Pak. Ah ya, nih Hafiz ada wajah. Wah rambutnya kok mirip kayak punya saya nih. Iya Pak. Cuman kamu jangan sampai kayak saya di sini ya. Iya Pak, biar nggak ada pikiran Pak. Oke, makasih Wis. Ya Pak. Saatnya saya kembalikan ke pembawa acara Pak Yadi. Monggo Pak Yadi. Pak Yadi kayak gangguan sinyal ini. Kayaknya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sami-sami Pak Yadi. Oke. Ya, hari ini mungkin barang 1 atau 1,5 jam ya. Mungkin nggak 1 jam aja lah. Untuk hari ini saya akan menyampaikan menggambar teknik menggambar instalasi listrik dengan menggunakan aplikasi Visio 13 ya. Oke, akan saya buka dulu. Nah, kenal dengan aplikasi Visio? Ada yang sudah kenal, pernah menggunakan? Izin belum Pak. Halo? Belum? Belum pernah Pak. Yes. Belum pernah.
Maaf ya, sinyal saya ini lemot banget. Oke, kita apa kelihatan? Udah kelihatan ya? Siap sudah Pak. Ya ini tampilan yang pertama ini kalau diklik ini Visio 13 seperti ini. Ini sebenarnya pemanfaatannya kalau yang kita klik di sini ini untuk kebanyakan untuk buat blok diagram, flowchart dan lain sebagainya, kemudian instalasi proses. Tapi nanti kalau kita bekerja, kita bukanya di blank drawing ini. Oh nanti kalau kalian ke lab gambar teknik di sana udah ada yang terinstall Visio, nanti bisa nyoba-nyoba di sana. Nanti mungkin minggu depan atau kalau ada waktu bisa ke lab gambar teknik, ada di sana udah ada diinstal yang program Visio ini. Nah ini kalau di blank tadi diklik terus kemudian ini kita lanjut mau kerja dengan aplikasi Visio ini, kita memilih satuannya menggunakan sistem Amerika atau metrik. Metrik itu Eropa ya, kalau US ini Amerika. Oke, kita milih yang US dulu. Dan create di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan pertama ini di halaman baru di new ya. Nah, kemudian kalau mau mencari gambar simbol-simbol atau misalnya mau membuat gambar-gambar, klik home ini, kemudian ini yang pointer tool ini bisa milih. Nah ini gambar kotak, gambar lingkaran, kemudian garis, ada garis yang bebas, freedom, ada seperempat lingkaran, kemudian ada pensil. Yang sering kita gunakan adalah yang lain ini, garis ini ya. Misalnya mau menggambar garis, ini klik ini aja, ini tinggal di sini tinggal membuat garis. Maaf dulu, ini saya lagi ada Pak Iwan, tunggu sebentar ya.
Halo Pak Yadi. Oke, masih Pak Dani Mak ya. Saya lanjutkan. Ini kalau buat gambar garis seperti ini tadi kita begini terus kemudian ini muncul yang pointer tool ini. Nah, kalau kita pilih garis nanti untuk buat gambar garis, kalau buat gambar lingkaran ya klik yang gambar lingkaran ini elip. Ini. Jadi ini kalau untuk buat gambar garis, gambar lingkaran dan lain sebagainya. Ini kotak. Nah ini ukuran ini tingginya ini bisa dilihat ini. Kemudian misalnya ini maunya lebarnya misalnya mau kita maunya ini kan yang tergambar sekarang 1,75 in. Oh ini US. Ini pakai satuannya in ya. Kalau metrik ini satu unit ya. Maka ini satuannya inci. Kalau milihnya metrik satuannya nanti akan di sini milih. Nah ini misalnya ini 175. Terus mau saya buat tanggung tak buat 2 aja ya 2 terus sudah enter ini dan nanti nah ini sudah jadi panjangnya jadi 2 in. Ini juga bisa dirubah ini diameternya bisa dilihat dari sini diameternya ini kan lebar dan tingginya ya. Nah kalau mau dibuat oval juga bisa ini tergantung lebar dan tingginya. Kalau lebarnya lebih besar dari tingginya menjadi elip ya. Kita coba aja ini lebar dan tingginya sama, maka ini bentuknya lingkaran tepat. Kalau misalnya lebarnya mau dibuat lebih besar dari 0,9 ya ini dirubah aja menjadi 1 misalnya 1,5 langsung enter cross ini. Nah ini sudah jadi elip yang ukurannya lebarnya 1,5, tingginya masih 0,9 gitu ya. Terus dalam menggambar itu kan ada ukuran kertas, kemarin sama Pak Agus sudah dijelaskan ya. Ukuran kertas ada A4, A3, A0 gitu ya, A1, A2. Sudah ya. Nah, terus kalau membuat garis tepi, membuat judul gambar segala kemarin juga sudah dijelaskan ya. Iya Pak, Nah, sudah Pak. Ini oke. Kemudian ini kalau ini saya sudah membuat gambar. Nah ini etiket ini adalah judul gambar, nanti tak bawa sini nanti. Nah ini ukuran kertas A3 ini. Etiket gambarnya seperti ini, ukurannya ini saya kira Pak Agus sudah dijelaskan ini ya.
Ini tingginya 28, ini 14, ini 14, kemudian ini 77, kemudian ini apa ini 60, 35, 35, kemudian ini 55. Jadi ini ada standarnya ya. Ketika membuat gambar, mau membuat gambar instalasi ya nanti harus apakah mau di kertas A3 atau A2 atau A4, nanti harus seperti ini aturannya. Kemudian kalau bagaimana cara membuat, nah ini kemarin udah saya buat, terus kemudian saya simpan. Jadi misalnya kita buat gambar, nah ini di Visio ini kebetulan belum, simbol-simbol ini belum ada ya, simbol-simbol untuk instalasi listrik ini. Misalnya ada saklar tunggal, saklar seri, kemudian etiket itu udah ini, kemudian ada saklar silang dan sebagainya. Ini saya buat sendiri ini. Jadi nanti kalau kalian misalnya install Visio, kemungkinan simbol-simbol yang ini belum ada, maka ini harus buat sendiri. Caranya bagaimana Pak cara buatnya? Ya biasa aja, pakai garis, pakai lingkaran. Misalnya buat saklar tunggal ini ya, kita buat aja lingkaran. Misalnya kita buat di sini. Ukurannya berapa? Ukurannya ini 100%, ini ukurannya kalau mili ini 4 mili ini, diameternya. Nah, ini untuk buat saklar tunggal ini udah jadi, lingkarannya ini udah jadi. Kemudian untuk ini handle-nya ya kita ambil garis. Kita ambil garis di sini. Dan tempel sini, tarik. Ininya, handle-nya, engkolnya dari titik sini tarik lagi. Sudah jadi ya. Kemudian ini bisa disimpan di sini. Caranya bagaimana ini? Untuk nyimpan ini ya ini harus disatukan dulu, dijadikan jadi grup itu ya, di grup. Kalau cara membuat grup gimana? Kalau tidak dibuat grup nanti akan terpisah-pisah lagi. Tapi kalau dibuat grup nanti akan tidak terpisah. Nah, gini. Kalau ini kursornya udah panah gini, nanti tuh diklik, tarik ini. Nah, udah gini berarti nanti kemudian baru diklik di bagian grup ini. Klik grup. Nah, ini aja. Sekarang kalau ini posisinya udah digeser-geser, udah bareng geser terus semua. Kemudian ini bisa disimpan di sini. Caranya tinggal tarik gini aja. Klik, kemudian yes. Read only. Oh, ini harus karena ini udah ada ini ya, udah ada etiketnya di sini ya. Harusnya karena ini sudah ada sama ini.
Oke, ini harus jemu dulu nih. Jadi prinsip nanti seperti kalau ini yang sudah ada ini bisa, misalnya kita mau buat, misalnya mau buat apa ya, sambungan listrik, ini misalnya ini ada MCB, ini kemudian mau menyalakan lampu dengan MCB misalnya ya, ini simbol lampu ini, kemudian sekarang kawatnya bagaimana, kemudian dari sini. Nah ini ya nyambungnya ya, kemudian ini kawatnya dari PLN ini. Ini kawat fasenya yang harus lewat switch MCB ini ya. Ini simbol MCB, kalau ada panahnya ini artinya dia pemutus otomatis atau MCB, main circuit breaker. Ini sekarang kawat netralnya dari sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kalau mau buat gambar-gambar, kita buat simbol-simbol dulu di sini, disimpan. Nanti baru kalau mau buat gambar instalasi tinggal ngambil dari sini, di drag dari sini. Nah, nanti tinggal mau bagaimana kita bisa untuk membuat rangkaian selanjutnya. Nah, kalau gambar yang seperti ini namanya gambar pengawatan. Jadi pengawatan itu jadi gambar rangkaian yang sebenarnya seperti ini. Jadi arus listrik dari sini masuk MCB, kemudian ini lewat jaringan ini, kemudian masuk lampu, kemudian dari lampu ke nol. Maka ini, nah kalau ini di on kan, maka lampunya akan nyala. Kalau posisi seperti ini nih, dia masih off ya. Oke, kita close. Sekarang kita buka yang atau kita buka new dulu aja. Kembali ke awal. Nah, kalau tadi milih US unit jadi satuannya inci, kalau milih metrik satuannya nanti akan milih ya. Karena kita mau membuat gambar listrik, maka ini nanti di mosep ini jadi bentuk-bentuk yang macam-macam bentuk di sini ya. Maka dipilih di sini, kemudian misalkan engineering ya, engineering, kemudian pilih electrical engineering, kemudian pilih fundamental aja dulu,
klik ini nanti akan muncul simbol-simbol listrik. Kalau ini sudah bawaan dari Visio ini, bukan buatan saya ya. Kalau yang tadi buatan saya, jadi simbol-simbol listrik sini kebetulan saklar seli, saklar tunggal belum ada, saklar silang belum ada. Ini masih apa saja ini, ada misalnya sumber AC, ada resistor, ada kapasitor, ada sumber DC, ground, dan lain sebagainya. Cuman gambar-gambar simbol instalasi listrik belum ada. Kalau ada ya kita ngambil dari ini, dari mosep lagi ini, pilih yang hasil gambaran kita, gambaran saya ini saya simpan di favorit ini. Kalau di favorit, nah ini kalau ini hasil gambaran kita semua ini. Jadi ini mulai simbol saklar tunggal, saklar seri, kemudian judul gambar atau etiket, dan saklar tukar, kemudian stop kontak, ada saklar silang, dan seterusnya ini. Kalau ini untuk simbol-simbol diagram kawat tunggal, kalau ini yang ini untuk pengawatan, yang ini misalnya. Artinya kalau ini misalnya ini ya, kalau ini simbol saklar. Ini simbol saklar. Kemudian kalau ini simbol pengawatan saklarnya ini. Nah, jadi ini simbol secara diagram tunggal itu seperti ini. Kalau ini simbol pengawatannya nanti disambung ya kayak yang tadi yang saya buat tadi ya. Nah, nanti kan kalau instalasi listrik itu kan mesti dipasang di rumah atau di gedung. Maka ya yang diawalinya dulu paling enggak pertama buat garis tepi, kemudian buat etiket atau judul gambar, kemudian dilanjutkan membuat denah rumah. Kalau membuat denah rumah seperti ini ya, seperti yang saya share yang minggu yang lalu, yang ini simbol-simbol. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau ini diagram pengawatan, kalau ini diagram baris tunggal. Jadi kalau saklarnya ini kalau pengawatannya real seperti ini, ada on off nyambungnya kelihatan. Ini kalau ini kan tidak kelihatan ya, karena digambarkan dalam diagram garis tunggal. Kemudian ada simbol-simbol seperti ini, artinya ini ada dua kawat fase dan kawat nol. Ini yang ada lingkaran kecilnya ini adalah kawat nol. Ini saya kira pernah saya terangkan dulu ya. Kemudian kalau untuk membuat instalasi ya mesti harus ada denah rumahnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat denah rumah? Oke, kita denah rumah seperti ini, hasil gambaran menggunakan aplikasi Visio.
Terus bagaimana cara, nah ketika membuat denah rumah maka ini yang dipilih simbol-simbol seperti ini, ada room, ada wall, ada window, ada terrace. Gimana nih kira-kira bisa dimengerti nggak ini ya? Jadi pertama memang harus buat garis tepi dulu ya, garis tepi dulu. Nah, saya kira tidak masalah tadi cara buat garis, tinggal klik di sini, kemudian klik di sini, pilih garis, nanti akan bisa membuat garis tepi. Dan turunnya ya tinggal tarik turun. Dan seterusnya itu aja. Jadi kemudian caranya mengukur tadi, kalau ini apakah kalau apa namanya garis tepi yang sebelah kiri itu ada 20 mili atau 2 cm dari tepi kertas. Jadi ini 20 cm dari tepi kertas, ini bisa digeser. Kalau yang sini 10, yang kiri 10. Jadi yang 2 cm hanya di bagian kiri, yang lainnya semua 1 cm ya, baik yang atas, kanan maupun 10 mili atau 1 cm. Kemudian nanti di bawah diberi etiket atau papan nama. Oke, sekarang kita anggap ini sudah dibuat garis tepinya. Sekarang kalau mau buat denah bagaimana? Buat denah ini di Mosep ini pilih engineering lagi aja. Oh, boleh map and floor plan ini ya. Kemudian pilih building plan. Kemudian pilih lagi ini building core. Maka kalau ini munculnya simbol apa aja ini? Oh, beda ini. Yang saya mau tembok sekarang ini ternyata ini simbol-simbol untuk interior di dalam rumahnya ini. Misalnya ada tangga, kemudian ini ada elevator atau lift, kemudian ada apa ini mesin. Berarti pilih tadi map and floor ini ya. Nah ini pilih wall, door, dan window ini.
Nah, buat dia langkahnya seperti itu. Jadi misalnya ini pertama kita roomnya cari buat ruangan. Nah, ini udah jadi ruangan ya. Sekarang mau membesarkan mengecilkan tinggal ini nama aja. Mau dipanjangkan. Nah, ini ukurannya kok tanggung ini. Ini dibuat misalnya 7.000 sekalian. Bisa bisa ya. Ini berarti tingginya ini yang 69,5 ini dijadikan 70. Bisa jadi 7.000. Kalau ini saya ini dijadikan lebarnya 7,5 dengan tanggung 7.700. Ini diganti dengan 75. Terus ya jadi 75. Kemudian ini kalau ruang mau saya kasih pintu ya kita ngambil pintu ini aja. Mau gimana? Karena di sini pintunya. Bukanya keluar ini mau dibuat ini kalau ini mau dibalik. Begitu ya. Terus mau dipasangi jendela, tarik aja ini windownya. Karena jendelanya di sini. Jendela itu begini. Itu ya. Kemudian misalnya ini mau di start, di dalamnya mau di start, tinggal tarik wheelnya ini. Mau di start. Kemudian ini tanggung 3.049 jadikan 3.000 aja ya. Ini klik di sini untuk menjadi 3.000. Kemudian untuk menarik temboknya yang di sini, ini kok
kepanjangan ini ya digabungkan tinggal klik ini 3703 dan 37 masih sekian bisa dijadikan yang 35 terus mau masuk pintu masih jendela ya pintunya ini jadi pintunya jendelanya itu banget ya untuk gambar. Nah sekarang kalau mau tak kasih instalasi listrik gimana ini ya, kita mau shape-nya kita cari yang bentuknya kita cari yang simbol tadi, simbol listrik tadi ada di mana, tadi ada di my shape gimana, kemudian di favorit udah muncul ya. Misalnya mau tak pasang lampu neon di sini, tinggal tarik di sini. Kalau misalnya mau 3 ini tinggal klik kanan, copy, terus klik kanan, paste, terus klik kanan lagi, paste lagi, udah dapat lampunya ada 3. Dan kalau mau lampu yang bohlam ini terus kalau mau nyalakan lampu, kalau ini betul juga maka ini pakai saklar dari aja lah biar. Kalau yang ini pakai saklar tunggal aja karena lampu gitu ya. Gimana kira-kira, ada kesulitan nggak ini? Ada yang menyimak enggak ya? Jangan-jangan pada tidur ya? Halo? Ya Pak, hadir Pak. Nah, masih bingung atau ada yang nanti ya, coba download Visio 2013 yang 34 guide, nanti tak kasih nomor lisensinya, nanti kalau udah download nanti ada nomor lisensinya, untuk installnya harus ada nomor lisensinya. Saya masih nyimpan kan belum di 13 ini. Jadi nanti kalau kita buat rancangan instalasi listrik mesti pakai yang model ini ya, simbol tidak menggunakan yang pengawasan ini ya, tidak menggunakan yang seperti tak tunjukkan tadi, tapi mesti akan menggunakan simbol-simbol ini. Sehingga
nanti mestinya bentuknya nah kayak ini kalau udah jadi kan nah, gini. Ini menggunakan lampu bohlam semua, nggak ada yang lampu CL atau lampu neon. Oh ya nah ini kalau ini sekring induknya biasanya di dekat pintu ya. Ini ada saklar double atau saklar bukan saklar bikutub. Jadi yang diputuskan tidak hanya satu jaringan tapi dua jaringan, yaitu jaringan fase dan jaringan nol. Maka ini saklar ditutup, kemudian ini sekringnya bersekring, kemudian masuk kabel jalan-jalan ke seluruh ruangan. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini kalian punya aplikasi gambar apa? SolidWorks paling ya? SolidWorks. Izin Kemudian Pak, SolidWorks sama itu Pak, Inventor Pak. ya, SolidWorks sama Inventor Pak. AutoCAD juga Pak. oh, jadi mana ya? Mungkin laptopnya masih muat nggak kalau nanti diinstal lagi Visio gitu. Bisa Pak, insya Allah Pak. Ya coba nanti kalau ya install Visio, download nanti kalau mau install nanti nomor lisensinya nanti kalau nomor lisensi saya. Jadi kalau mau gambar instalasi listrik, simbol-simbol seperti ini kita harus buat sendiri karena di aplikasi belum tersedia ini simbol-simbol. Simbol saklar tunggal, simbol saklar seri, simbol lampu, simbol sekring mungkin kalau sekring mungkin mungkin udah ada yang tadi yang fundamental tadi. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, mungkin nanti langsung saya kasih tugas paling enggak untuk membuat aja diagram garis tunggal dan diagram pengawatan. Diagram garis tunggal itu yang seperti apa? Nah ini tadi ya. Nah yang ini kan. Kalau yang pengawatan ini diagram garis tunggal. Nah, nanti buat diagram garis tunggal itu seperti ini. Izin masuk Pak, untuk Ya. layarnya belum berubah Pak. Hah? Layarnya belum? Share screen-nya Pak. Nggak gerak. Maksudnya
gelap gitu ya? Atau gambarnya gambar, oh ini tak, oh ya ya ya, dulu. Kalau ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, oke, jadi nanti kalau yang namanya diagram baris tunggal seperti ini. Ini diagram baris tunggal untuk satu buah lampu dan satu buah stop kontak. Ini stop kontak, ini lampu. Lampu ini nyalanya dari melalui saklar tunggal ini. Terus ini simbolnya kawat-kawat, ada kawat fase, kawat nol, dan kawat ground. Jadi seperti ini diagram baris tunggal yang ini. Diagram pengawatannya adalah seperti ini ya. Ini jadi ini kawat fase yang atas ini masuk ke saklar, kemudian keluar saklar baru masuk ke lampu, dari lampu masuk ke nol. Nah, dari sini misalnya ada simbol seperti ini, ada garis, dua garis, yang satu garis ada titik nolnya, berarti ini ada dua kawat, yang mana satu kawat fase, yang satu lagi kawat nol atau kawat netral. Kalau ini simbolnya, ini barang realnya ada dua kawat, kalau disimbolkan ini kawat ground dan kawat nol. Jadi nanti kalian saya bertugas buat gambar seperti ini aja, ya. Ini dibuat juga pengawatannya. Ini sama ini kan beda ya. Yang ini yang atas sama yang bawah ini kan beda. Bedanya apa? Nggak ada stop kontaknya, Pak. Ya kalau yang bawah nggak ada stop kontaknya. Kalau atas ada stop kontaknya. Nah, maka tolong nanti kalau membuat gambar ini, diagram baris tunggal, kemudian yang ini dibuat gambar pengawatannya bagaimana. Tentu saya harapkan bisa ya. Oke, coba tadi cara gambarnya kira-kira udah bisa belum? Gambar saklar, gambar kabel untuk nyambung dari saklar ke lampu, dari saklar dari PLN ke stop kontak. Nah ini tadi ini yang saya contohkan ini. Ini diagram garis tunggal menggunakan saklar seri untuk menyalakan lampu bohlam dan lampu neon, kemudian ada stop kontak. Nah ini pengawatannya seperti ini. Ini ada garis 3, ini menunjukkan bahwa ini ada 3 kabel. Ini 1, 2, 3. Kemudian ini ada menunjukkan ada 5 garis. Berarti di sini ada 5 kabel. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kabel ya. Nah, di dalam 5 kabel sini ada kawat
nol, ada kawat fase, ada kawat ground. Jadi yang ini adalah kawat ground ini. Ini kalau digedikan, nah ini kawat groundnya ini. Bagaimana dari sini kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Halo, Alhamdulillah Pak, jelas Pak. jelas ya. Jelas Pak. Jadi nanti tolong minggu depan sudah mengumpulkan tapi dalam bentuk di print di kertas, bukan soft file tapi di kertas hard file ya. Macam-macam nanti ada, misalnya ada ini saklar seri untuk menyalakan lampu bolam, neon, stop kontak, atau misalnya bolam, neon juga boleh, tanpa stop kontak juga boleh. Izin Pak, Ya. untuk tugasnya ini apakah bisa digambar manual juga Pak? Selain pakai aplikasi Pak? Manual boleh. Kalau Boleh, Pak. misalnya belum punya aplikasi ya manual boleh. Siap Pak, makasih Pak. Ya. Ayo ada lagi yang mau tanya? Jadi jelas ya cara membuat gambar dengan aplikasi itu khususnya Visio ini ternyata simbol-simbol seperti ini kita harus buat sendiri, sebelumnya buat sendiri. Kalau Jadi, yang ya kalau yang ini, yang saya tandain ini nanti sebetulnya lurus atau bagaimana Pak? Yang ini Pak? oh ini Iya. maksudnya Pas di garis tengahnya, jadi kan harusnya begini. Nah ini yang garis biru ini segaris dengan ini sehingga garisnya ini diputar 90 derajat gitu kali Pak ya dia. oh maksudnya oh, gini ya. Iya. Nah, kurang Pak. Jadi garisnya 45 derajat tapi sejajar ke bawah gitu kali Pak. Kalau Apa, gitu jadi lurus ini kan kayaknya enggak. maksudnya dia satu jajar tapi miringnya 45 derajat gitu Pak. Jadi mungkin mohon maaf. Jadi gini Pak Yadi. Maksudnya ini yang ini sejajar ininya. Yang betul. tiga ini sejajar. Iya, jadi gini. Nah, ini. Oke, ya. Gitu Pak Yadi ya. Nah, waduh, garis saya mencret. Maklum udah mau pulang. Ya bisa, tapi yang penting terbaca aja Pak. Ya, gitu. Saya kira tidak standar harus sekian derajat atau gitu. Oh ya, tapi mungkin sejajar gitu Pak ya, miringnya. Ya, sejajar. Ini kalau dibuat sejajar, nggak tahu ini bisa apa enggaknya ini. Kalau ini mungkin ini sejajar ini ya. Ya ini sejajar. Ini bisa di ungroup dulu Pak.
Nah, kira-kira seperti ini ya Pak Budi ya. Halo Pak Budi, masih nyimak nggak ini ya? Izin Pak, mungkin maksud Pak Budi kayak di ground itu Pak, garis di bawah ground itu Pak. Udah, Kayak udah. segala Oh, jalan. ini. Berarti tegak lurus terhadap garis ini. Begini Pak, jadi garisnya ini kan miring gini ya. Terus kalau saya gambarkan itu, mohon maaf tadi saya ngobrol dengan orang lain. Jadi gini Pak, sana, terus kemudian Oh ya ya ya. sana, terus ke sini, ke sana. Nah, yang ininya, yang sisi sebentar, saya ganti warna. Yang sisi ininya segaris ini Pak, sejajar ini. Nah, ini sejajar. Gitu. Oh ya ya ya. Bisa. Tapi tidak kan karena ini saklar ya. Saklar itu tidak ada ground. Nah, Tidak ada net nolnya. kecuali kalau stop kontak, stop kontak ada ground. Nah ini stop kontak yang ini, yang di sini nih. Nah ini pakai ground. Ya ini. Ini pakai ground ini. Iya. Nah, Betul, gitu Pak. ya. Jadi nanti mungkin jaraknya sama, ya. Sip. Ya gitu ya itu. Kalau ini masih agak kurang mendatar ini. Ini ya sudutnya kalau misalnya buat menyimpulkan di sini di garis tegak ini, dan paling ini sudutnya masing-masing sama, tidak jadi biar teratur yang anunya. Kalau misalnya ada yang agak tegak, ada yang miring, jadi nanti kan kelihatannya tidak teratur, jadi tidak rapi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau pakai apa namanya multisim ada nggak simbol gambar instalasi listrik, bisa nggak itu? Sebenarnya bisa sih Pak. Itu nanti kalau memang belum ada library-nya sebenarnya. Nanti ditambahkan kalau multisim. Kalau yang EWB juga ada. EWB. Ada EWB. Ada. Terus kalau cuma gambar gini, sebetulnya di AutoCAD juga bisa nih. AutoCAD sudah pada dapat belum Pak ya? Ini anak-anak ya, mahasiswa ya. Belum kayaknya. Nanti Belum Pak. semester yang akan datang. Oh, semester akan datang nih, bukan sekarang ya. Baik. Jadi ini diawali gambar listrik dan elektronika dulu, nanti baru gambar mekanik. Oh iya, AutoCAD SolidWorks ya. Izin Pak, Ya, silakan. mungkin bisa ini lagi Pak, soalnya yang ada berapa gambar Pak? Dijelasin lagi ya, ada berapa gambar Pak untuk tugasnya? Ini 2 gambar aja, ini gambar apa namanya? Diagram garis tunggal sama diagram pengawasannya ini. Gini ya. Udah nanti, tapi dilengkapi dengan garis tepi dan etiket tadi ya. Jadi gambar ini tidak hanya liar seperti ini. Kalau ini kan liar, masih belum ada kertas gambarnya, belum ada garis tepinya ini ya. Jadi nanti seperti ini.
Izin Pak, berarti gambar yang tadi itu Pak tinggal di itu ya, tiru aja ya Pak. Ya, ya. Nah, ini jadi nanti tetap ada ininya, papan namanya ini sama garis tepinya ini. Kemudian nanti dibuat gambarnya tidak pakai denah rumah, tapi gambar diagram penguatan seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak, insya Allah Pak. Oke, kalau bisa, saya kira untuk hari ini kita cukupkan aja. Nanti sebelum paling enggak sekarang Kamis, Rabu sudah harus bisa menyerahkan tugas ya, gambar itu ya. Nanti untuk yang pertemuan dengan saya yang kedua, ketiga mungkin udah buat seperti ini nanti. Kalau yang ketiga udah simbol motor, pakai motor juga, nanti ada stop kontak 3 fase, MCB 3 fase, nanti harus dibuat. Nanti kalau udah yang ketiga, kalau yang pertama ini masih gambar sederhana aja seperti ini tadi. Izin Pak, izin bertanya Pak untuk izin Pak. Ya silakan. Untuk deadline-nya Pak, Deadline deadline Yaitu. pengumpulan tugas Pak, besok Pak. bukan Rabu. Oh, Rabu depan Pak. Ya, Rabu depan. Ini kan Kamis ya. Nanti jadi Rabu jam 12 sudah harus diserahkan ke saya. Hardnya ya, bukan soft, tapi hard. Nanti di print di kertas A4 aja nanti. Jadi nanti ya, Ya, pokoknya Pak. dilengkapi dengan papan nama dan garis tepi. Jadi nanti itu namanya sudah ada namanya kalian. Nanti diperiksa oleh ya di Yunus, digambar oleh kalian siapa namanya gitu. Oke, siap. Oke Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, kalau itu untuk hari ini kita cukupkan. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga kalian dan tetap jaga kesehatan semuanya. Dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Terima Pak kasih, Yadi. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore.